Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miss Ratun, stambuk A11120033. Saya dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai apresiasi prosa, fiksi, dan drama. Apresiasi yaitu kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni, serta menjadi sensitif mengenai gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya, seperti dalam puisi. Adapun jenis-jenis dari prosa yaitu prosa modern dan prosa lama. Yang termasuk ke dalam prosa modern yaitu yang pertama, cerita pendek atau cerpen. Cerita berbentuk prosa yang pendek. Yang kedua, novelet. Cerita yang panjangnya lebih panjang dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Yang ketiga, novel atau roman. Cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. Yang keempat, cerita anak. Cerita yang mencangkup rentang umur pembaca beragam mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun, bahkan 13 dan 14 tahun. Dan yang kelima, novel remaja. Novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Yang termasuk ke dalam prosa lama yaitu yang pertama, dongeng. Cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau hayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Yang kedua, fabel. Cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Yang ketiga, hikayat. Cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Yang keempat, legenda. Dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian suatu tempat atau daerah. Yang kelima, mit. Cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib dan kesaktian luar biasa. Yang kelima, cerita penggali hati. Cerita ini mengandung unsur komedi, kelucuan, atau omong kosong, kemustahilan, ketololan, dan kedungguan, tapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Dan yang keenam, cerita perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Kemudian ada juga unsur-unsur intrinsik dari prosa yang meliputi yang pertama, tokoh dan penokohan, berarti pelaku cerita dengan sifat peranannya masing-masing. Yang kedua, alur dan pengaluran atau plot, rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Yang ketiga, latar adalah tempat, hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, gaya bahasa, cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang menggugah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Yang kelima, sudut pandang, cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, dia, mereka. Yang keenam, tema, merupakan inti pokok dari gagasan keseluruhan cerita atau kisah. Dan yang ketujuh, amanat, berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Apa itu drama? Berdasarkan etimologi, kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dram yang berarti gerak. Ada juga beberapa istilah dalam drama. Yang pertama yaitu babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama.
Satu lakon drama mungkin saja terdiri dari 1, 2, atau 3 babak. Yang kedua, adegan. Adegan adalah bagian dari babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam babak. Yang ketiga, prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Keempat, epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Yang kelima, dialog. Percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Yang keenam, monolog. Adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Yang ketujuh, mimik. Mimik merupakan ekspresi gerak-gerik wajah. Yang kedelapan, pantomim. Merupakan ekspresi gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Yang kesembilan, pantomimik adalah perpaduan ekspresi gerak-gerik wajah dan gerak-gerik tubuh untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Dan yang kesepuluh, gestur adalah gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh pada umumnya yang dilakukan pemain. Yang ke-11, blocking. Blocking adalah aturan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan pemain tidak menjemukan. Yang ke-12, guide. Guide berbeda dengan blocking karena guide diartikan tanda-tanda khusus pada cara berjalan dan cara bergerak pemain. Yang ke-13, acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkannya. Yang ke-14, aktor. Aktor adalah orang yang melakukan acting, yaitu pemain drama. Yang ke-15, improvisasi merupakan gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan penyimbang untuk lebih menghidupkan pemeranan. Yang ke-16, ilustrasi. Ilustrasi adalah iringan bunyi-bunyian untuk memperkuat suasana yang sedang digambarkan. Yang ke-17, kontemporer. Kontemporer adalah lakon atau naskah serba bebas yang tidak terikat aturan atau kelaziman. Yang ke-18, kostum. Pakaian para pemain yang dikenakannya pada saat memerankan tokoh cerita di panggung. Yang ke-19, skenario. Skenario adalah susunan garis-garis besar lakon drama yang pemain. Yang ke-20, panggung. Panggung merupakan tempat para aktor memainkan drama. Biasanya dibuat lebih tinggi daripada tempat duduk penonton agar penonton yang duduk paling belakang pun dapat menyaksikan apa yang diperagakan aktor di panggung. Yang ke-21 yaitu layar. Layar adalah kain penutup panggung bagian depan yang dapat dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Ke-22 yaitu penonton. Penonton adalah semua orang yang hadir untuk menyaksikan pertunjukan drama. Dan yang ke-23 yaitu sutradara. Sutradara adalah orang yang memimpin dan paling bertanggung jawab dalam pementasan drama. Sekian pemaparan dari saya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.